Ini di kelas kalian totalnya berapa mahasiswa sih? Tiga Pak. Oke, tiga ya. Kalian ini angkatan pertama ya? Iya Pak, Iya, benar. Pak. Gimana rasanya jadi angkatan pertama di Telkom? Biasa aja, Pak. Ada sedikit bahagia, tapi banyak pikiran ya, Pak. Karena kan kita harus mensukseskan angkatan pertama ini kan itu, Pak. Wes, bagus. Jadi memang kalau mahasiswa ya harus ideal. Kalian tahu istilah ini nggak? Kalau di apa namanya? Kalau di eh, psikologi itu namanya tuh struggles. Struggles itu singkatan dari struggling idealis. Itu biasanya apa usia-usia kalian struggling idealis. Tapi faktanya kadang-kadang teman-teman yang masih muda tuh banyak yang tidak idealis gitu. Kurang idealis. Rata-rata hanya realistis saja. Udah apa yang ada, ya makan gitu aja. Ntar saya sambil mempersiapkan softwarenya apa ini, saya lupa. Oh, kalian tahu ini nggak apa berita terbaru dari UI itu? Yang itu loh, yang presiden lip service tuh. Iya, Pak. Iya Pak. Kalau kalian berita-berita kayak gitu ngikutin nggak sih? Ngikutin. Ngikutin, Pak. Hmm. Kalau menurut kalian gimana itu? Karena kan kalau kalau kita sudah beda ini ya, beda 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 era. Jadi generasi saya dengan generasi kalian tuh mungkin terpautnya 10 tahun. Jadi trennya tuh sudah sama sekali berbeda. Kalau ketika saya masih mahasiswa itu masih banyak aksi di jalan gitu. Kalau sekarang kan memang ya memang pandemi ya, tapi kan memang eranya sudah berbeda ya. Sekarang kan eranya era medsos ya, era media sosial. Jadi kita meramaikan jagat jagat maya ya, dunia internet. Saya nggak tahu ya kalau di generasi kalian apakah masih banyak yang idealis atau enggak. Saya rasa perlu studi juga sih. Sharingnya gimana ya? Oke nih. Di layar kalian sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke. Saya setting dulu. Oke, 31 yang hadir 31 termasuk saya berarti. 29 berarti ya. Oke, nggak ada masalah. Sebelum saya mulai dengan materi untuk pertemuan 11 integral IPA 3, saya mau tanya dulu, mau review dulu. Untuk materi yang sebelumnya, integral IPA 2, kalian sudah paham belum?
Gimana? Sudah paham belum? Yang lipat 2. Halo? Insya Allah paham, Pak. Ya, Mas In Mustafa, terima kasih. Ya, saya percaya sebagian paham ya. Dan saya berdoa semoga kalian juga bisa lebih care ya, karena sebenarnya kami dosen tuh care dengan kalian. Cuma cara care-nya kami ya memberikan materi gitu ya. Adapun nanti kalian benar-benar mempelajarinya atau tidak, itu ada di tangan kalian. Mungkin saya belum pernah cerita juga ya. Jadi konsep dari guru dan dosen itu berbeda ya. Ini sekedar ini aja, tambahan aja ya. Kalau guru di SMA pun berbeda dengan guru di SD gitu ya. Karena kan memang kompetensinya sudah berbeda dan muridnya pun berbeda ya. Tapi kita bisa mengelompokkan dua pendidik itu ya. Kelompok yang pertama adalah guru ya, di mana dia itu profesinya adalah mendidik dan mengajar ya. Nah, kalau dosen itu dia adalah pendidik profesional dan ilmuwan ya. Jadi dia kalau di dosen itu ada kewajiban untuk upgrade ilmu setiap waktu, karena kan ilmu kan terus berkembang ya. Sama seperti dokter pun juga sama. Kalau kalian datang ke dokter, dokter biasa sih, dokter kesehatan seperti itu, kalian disembuhkan ya, diberikan resep dokter dan kawan-kawan, selesai kan. Nah, di malam hari, dokter itu tidak berhenti pekerjaannya. Dokter itu di malam hari mereka masih membaca literatur-literatur, jurnal-jurnal, atau laporan-laporan penelitian yang terbaru terkait dengan penyakit yang sedang hits ya, yang sedang mewabah. Ya baik itu apapun ya, nggak hanya virus ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada dosen ya. Dosen juga sama. Dosen itu upgrade juga ilmunya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang, begitu ya. Nah, karena ada tanggung jawab itu, maka porsi untuk mendidik dan mengajarnya jadi berkurang, gitu ya. Jadi kalau guru SMA itu ibaratnya seperti menyediakan makanan untuk kalian, ya, kemudian mengambil sendok dan menyuapkan ke mulut kalian, gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu didulang, diberikan, bukan dikasih makan ya, beda lagi konteksnya itu ya. Ya intinya seperti itu ya, menyuapkan nasi secara langsung ya, menyuapkan nasi gitu ya. Nah kalau dosen, karena tadi ada tanggung jawab tambahan, maka kita tidak punya waktu lebih ya untuk sisi pendidikannya, sehingga kami hanya bisa memberikan sepiring makanan ya. Jadi tugas kalian yang untuk menyendok gitu ya. Jadi kalian dituntut untuk lebih aktif. Sebenarnya ada fungsinya juga ya. Fungsinya apa? Karena nanti ketika kalian sudah bekerja di perusahaan, kalian dituntut untuk lebih aktif lagi, gitu ya. Jadi kalau nanti di perusahaan kalian ditanya, kok kamu belum mengerjakan ini? Belum diajarin Pak, udah pecat itu, udah pasti. Jadi kalian dituntut untuk aktif. Kalau memang belum tahu caranya, tanya gitu ya. Kalau belum tahu bagaimana cara mengoperasikan suatu alat, ya tanya gitu ya. Bentar lagi. Bentar ya, saya coba. Kita ada iklan dulu bentar. Oke, kalau ada dari kalian yang sudah masuk waktu duhur, silahkan bisa sholat, nanti bisa join lagi gitu ya. Menyesuaikan, karena kan kita lumayan ada dari Wita juga ada, dari Barat juga ada, dari Sumatera juga ada. Oke, jadi menyesuaikan saja ya. Oke,
saya rasa juga kelas kalian termasuk aktif ya, jadi bagus. Kaprodi kalian juga seorang yang bagus. Saya rasa beliau bagus dalam menghandle mahasiswa. Oke, saya mengharapkan kalian bisa lebih aktif lagi di mata kuliah apapun. Oke, ya. Nah, untuk siang hari ini saya akan melanjutkan konsep dari integral lipat 2, ya, yaitu lanjutannya adalah integral lipat 3. Nah, saya langsung saja memberikan materi ya. Saya belum ada persiapan yang detail, tadi hanya baca sekilas saja ya. Oke, jadi integral lipat 2 itu, integral lipat 3 itu konsepnya hampir sama dengan integral lipat 2. Ya. Kalau kemarin yang sebelumnya kan kita sudah pernah belajar ya, integral lipat 2 itu seperti apa ya. Coba saya cek dulu. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara mengintegralkan ya konsep dari integral. Sebetulnya konsep integral itu mudah sih. Sebetulnya itu hanya menjumlahkan saja. Ya, menjumlahkan saja. Hanya saja tekniknya ada metode-metode tertentu ya. Di mana di sini konsep sigma kan tadi penjumlahan ya. Kita ganti dengan integral. Kenapa konsepnya diganti dari sigma ke integral? Karena kalau sigma itu potongannya besar. Ya, sedangkan integral itu potongannya kecil, seminim mungkin. Pertanyaannya kenapa harus potongannya seminim mungkin? Ya mudah saja, karena kita ingin menghitung luas ataupun menghitung volume dengan sedetail mungkin. Ya, sehingga kita perlu potongan yang sangat kecil. Oke, sedangkan yang ada di gambar itu potongan besar. Ya. Nah, sama juga di sini kita menyatukan dua konsep, ya, yaitu konsep persamaan dua variabel, ya, di mana kita punya sebuah luasan warnanya merah itu. Kemudian konsep yang kedua yang kita satukan adalah konsep integral, ya, di mana integral lipat 2 di sini definisinya adalah angkanya itu nanti hasil angkanya itu adalah volume yang dibatasi oleh dua luasan tadi. Luasan bagian bawah berbentuk flat, persegi, ya, bisa persegi panjang, bisa persegi sama sisi gitu. Kotak, maaf bukan. Apa sih namanya? Persegi ya namanya, ya. Kalau di bahasa Inggris itu square, ya. Nah, kalau kemudian luasan yang kedua, yang bagian atas, itu dia tidak flat, ya, tapi dia melengkung. Oke, dan kita integral lipat 2 itu konsepnya adalah volume di antara dua luasan tadi. Ya. Dan sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara membuat batas ya atau bagaimana cara mengintegrasikan. Ya. Caranya kita buat lapisan tergantung nanti ya lapisannya apakah dia sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Ya, nanti kalau kalian bisa review lagi. Tergantung nanti dua metode tadi. Sebetulnya dua metode tadi itu menghasilkan angka yang sama. Karena kan bendanya sama. Sama-sama kita mencari volume. Hanya saja dengan dua metode yang berbeda. Dan misalkan kalau kita memiliki bagian alas yang tidak persegi, ya, kita bisa menggunakan metode yang seperti ini. Hanya saja yang perlu kalian perlu berhati-hati adalah set batasnya ya, setting batasnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di integral lipat 3. Nah, kalau integral lipat 2 tadi konsepnya adalah volume di antara dua luasan. Oke. Nah, bagaimana dengan integral lipat 3? Maaf ya. Jadi ini softwarenya baru diupdate, tapi
interface-nya sama sekali berbeda ya. Jadi saya perlu latihan lagi. Insert page. Oke. Nah, ya. Oke, jadi integral lipat 3 misalkan seperti ini ya konsepnya. Kita punya sebuah ruang 3 dimensi juga. Di sini ada 3 dimensinya saya bikin sedikit berbeda. Tanpa atas. Oke. Kemudian di sini ada X, ada Y, ada Z. Kemudian misalkan kita punya sebuah balok. Baloknya seperti ini. Oke. Nah, misalkan lagi sekarang batas ya. Batasnya di sini ada Z, ada X, ada Y. Misalkan saja nih, misal aja. 2, 1, dan 3. Oke, sambil nunggu ya. Oke.
Tadi saya mana? Sampai sini ya. Jadi konsep integral lipat 3 itu konsepnya sama juga dengan yang tadi ya, sama juga, yaitu konsep untuk mencari volume ya, tapi nanti aplikasinya di bidang keteknikan itu lebih luas lagi. Nah, ini yang saya contohkan adalah aplikasi yang paling simpel, yaitu mencari volume ya. Nah, bagaimana visualisasinya? Visualnya seperti ini. Sama seperti yang konsep sebelumnya untuk integral ya, kita membuat potongan yang sangat kecil ya, potongannya sangat kecil. Nah, karena potongan yang kita bisa gunakan untuk integral itu adalah potongan kotak ya, maka saya akan buat potongan kotak seperti ini ya. Potongannya semacam ini. Oke. Potongan kubus. Di mana ini Y, oke. Ini adalah DY, ini adalah DZ, dan yang ke sana adalah DX. Ya. Kita menggunakan potongan yang paling kecil, karena kita menggunakan konsep integral. Oke. Nah, fungsinya untuk integral ini, kita menambahkan kotakan tadi di sepanjang sumbu Z, di sepanjang sumbu Y, dan di sepanjang sumbu X. Ya, sehingga kita akan mendapatkan sebuah volume, ya, volume secara keseluruhan. Ya, jadi kita secara basicnya hanya menambahkan potongan-potongan kecil tadi, kubus-kubus kecil tadi, ya, sehingga notasinya akan menjadi seperti ini. V sama dengan integral, 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 ini lipat 3 ya. Kemudian ini ada kubus yang pertama, maaf, ini satu arah yang pertama, arah sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, dan sepanjang sumbu Z. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah batasnya. Oke, batasnya dari mana sampai mana? Ya. Nah, kita sudah belajar yang sebelumnya ya, bahwasanya untuk integral lipat 2 dan juga integral lipat 3, yang kita selesaikan itu adalah bagian yang paling dalam. Ya, bagian yang sini dulu, integral dx terlebih dahulu. Nah, Pak, apakah boleh kita balik? Boleh, ya, boleh kita balik. Misalkan dz terlebih dahulu, dy terlebih dahulu juga boleh. Ya, asalkan ketiga unsur tadi x, y, z itu harus ada. Ya, kenapa? Karena kita menggunakan integralnya lipat 3. Ya, jadi simbol bagian depan itu integral ada 3, yang bagian belakang juga ada 3. Ya. Nah, hanya saja yang perlu kita pahami adalah ketika kita menggunakan dx, dy, dan dz, artinya kita selesaikan bagian x terlebih dahulu. Ya, karena bagian x itu berada di bagian dalam. Mungkin kalian bisa gunakan x1, x2 juga boleh. Ya. Bagian kedua adalah y1, y2. Bagian ketiga adalah z1, z2. Ya, batas tadi ya. Nah, konsisten dengan ini, kalau misalkan kalian ingin membuat integralnya itu z terlebih dahulu, boleh, nggak ada masalah. Ya, berdasarkan dari materi yang kita pelajari di integral lipat 2 yang di pertemuan yang sebelumnya, kita tukar-tukar pun nggak ada masalah. Ya, misalkan di sini saya mau dz dulu, ya, baru dx, kemudian dy, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Asalkan integralnya juga harus memiliki batas yang sesuai dengan lambang yang di belakang. Ya, kalau bagian dalamnya z, ya berarti ini z terlebih dahulu ya, z2. Ya, kemudian ini x1, x2. Atau kalian boleh juga menggunakan x0, x1, itu juga boleh. Tapi intinya sama ya, intinya adalah batas. Yang terakhir yang kita kerjakan adalah y1, y2. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Kita menjumlahkan kotakan tadi di sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, dan sepanjang sumbu Z. Adapun urutan kita menyelesaikannya tidak ada masalah. Yang penting kita harus konsisten. Gitu ya. Oke, misalkan di sini kita sudah punya batas sih sebenarnya ya. Contohnya adalah
saya copy paste aja. Contohnya adalah seperti ini. Ini saya akan mencoba pakai yang bagian kedua, ya, menggunakan cara yang kedua. Z terlebih dahulu. Nggak ada masalah ya. Oke, nah misalkan seperti ini ya. Misalkan kalau kita ingin membuat batas, kita ingin mengerjakan variabel Z terlebih dahulu, nggak ada masalah, tapi batasnya harus jelas ya. Di mana Z1 di sini misalkan Z1 dan Z2, ya. Z1 itu adalah urutan yang paling kecil, ya, minimal. Ya, sehingga Z1 dari gambar kita bisa melihat angkanya adalah 0. Ya. Dari bawah, bagian bawah, coba kalian perhatikan gambar kotakannya ya. Sedangkan Z2 adalah batas akhir dari kotakan yang besar tadi, sama dengan 1. Gitu ya. Ini juga sama, X-nya juga sama. X sama dengan 2, di sini X sama dengan, kebalik. X sama dengan 0, di sini X sama dengan 2. Ya. Y juga sama. Y sama dengan 0, di sini Y sama dengan 1. Hanya saja di buku-buku teks, ya, di buku-buku teks, itu kebiasaannya kita tidak menuliskan Y-nya, ya, tidak menuliskan variabelnya. Kita biasanya tuliskan langsung angkanya saja, seperti ini. Langsung ya, 0 sampai 1 misalkan, gitu ya. Tapi konsepnya sama, ya, konsepnya sama. Nah, hal ini perlu kalian ingat-ingat, ya, ingat-ingat dengan baik. Biasanya untuk sebuah konstanta, variabel itu tidak perlu ditulis, sehingga langsung saja konstantanya dari 0 sampai 1, ya, misalkan, atau dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 3 misalkan, ya, seperti itu. Ingat-ingat ya, ini variabelnya tidak ditulis. Oke. Ini 0 sampai 2 dan 0 sampai 3. Pak, misalkan kalau ditulis boleh nggak dari sini? Y sama dengan 0, Y sama dengan 3. Oke, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting adalah kalian tahu itu integral milik siapa? Milik variabel Y kah? Milik variabel X kah? Milik variabel Z kah? Kalian harus tahu. Gitu ya. Kalau mau ditulis, nggak ada masalah. Nah, problemnya adalah nanti ketika kalian mendapati variabelnya itu bukan konstanta. Ya, nanti akan saya perlihatkan di slide berikutnya. Nah, sampai sini dulu kalian paham nggak? Konsep integral ini. Paham, Pak. Oke, sip ya. Saya ingin kalian paham konsepnya, tidak hanya tahu cara menghitungnya. Ya. Kalau tahu cara menghitungnya, teman-teman di SMA pun bisa, ya. Karena nanti konsep ini akan kita taruh di sebuah aplikasi. Maaf, bukan aplikasi Android seperti itu, bukan, ya. Tapi diaplikasikan ke sebuah persoalan yang lebih luas lagi, ya. Nah, cara menghitungnya tentu saja kalian sudah tahu, ya. Misalkan di sini kalau kita selesaikan dari Z terlebih dahulu, oke, berarti nanti ini 0,3, 0,2, ini ada angka 1 di sini, Z, kita integralkan ya, karena integralkan tadinya Z pangkat 0 adalah 1 ya, kita naikkan pangkatnya, Z-nya pangkat 0 ya tadinya,
kita naikkan, integralkan jadi Z pangkat 1. Kita berikan batasnya 0 sampai 1. dx dy. Nah, ini kalian tinggal selesaikan. Ya, 0, 3, 0, 2, Z-nya masukkan 1 ya. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. dx dy. Dan seterusnya. Oke ya. Saya rasa untuk menghitung kalian nggak ada masalah. Oke, yang penting kalian paham dulu ya. Integralnya yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu bagian tengah. Dan lambang integralnya punya batas ya. Batasnya punya disebutkan variabelnya, dia punya siapa, punya X kah, punya Y kah, punya X, punya Z kah, mau ditulis atau nggak ditulis, sama saja. Yang penting kalian harus tahu, itu integral milik siapa. Oke? Nah, sekarang coba kita oke, ini aplikasi terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Oke. Kita masukkan ke sebuah permasalahan. Oke. Nah, integral lipat 3 itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya adalah sebetulnya banyak ya di dunia fisika teori misalkan atau di dunia keteknikan itu banyak. Hanya saja saya bisa mencontohkan beberapa yang simple ya. Beberapa yang simple. Copy. Paste. Oke, sekarang kita masuk ke dunia aplikasi. Oke. Nah, di dunia aplikasi, misalkan kita di dunia fisik itu punya konsep yang namanya massa jenis, ya, massa jenis. Massa jenis itu rho, ya, rho ini adalah massa jenis. Oke. Di mana rho itu sama dengan M dibagi dengan V. Ya, sehingga kalau kita ingin mencari massa suatu benda, kita bisa mengalihkan rho-nya dengan V-nya. Oke, itu mudah sekali. Nggak ada masalah ya. Nah, masalahnya adalah misalkan ketika kalian mendapati sebuah material baru, misalkan kalian di dunia pertambangan misalkan ya, kalian mendapatkan sebuah material yang bentuknya seperti ini, kotak persis ya. Nggak mungkin ya, tapi kita anggap aja itu kasus khusus ya. Kita dapatkan sebuah material yang berbentuk kotak seperti ini. Nah, karena kita berada di sebuah perusahaan tambang ya, di mana ketika kita ambil sebuah benda dari dalam tanah, bendanya ini memiliki kandungan yang berbeda-beda. Oke, misalkan ada besi, ada tembaga, ada emas dan kawan-kawan ya. Dan materialnya itu tentu saja karena jenisnya berbeda-beda, maka densitasnya pun sama berbeda-beda ya. Jadi nilai rho-nya berbeda-beda. Ya. Maksudnya seperti apa sih Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi material yang kita temukan ini di pertambangan ini rapatan di sebelah sini, massa jenis di sebelah sini, terus saja di titik A ya. Itu berbeda dengan massa jenis yang bagian sini. Ya, nilai rho-nya berbeda. Jadi rho A, kok rho A sih? Maaf ya, ini pakai indeks harusnya. Rho A tidak sama dengan rho B. Jadi massa jenisnya tidak sama antara satu sisi dengan sisi yang lain. Antara satu poin dengan poin yang lain. Apakah itu mungkin? Ya, mungkin sekali. Karena ketika kalau kita menggali tanah, kita mendapatkan sebuah batuan misalkan, tentu saja kita bisa menduga ya bahwasannya di dalam batuan tersebut ada berbagai macam material ya, berbagai macam unsur, ada besi, mungkin tembaga, kemudian ada karbon dan kawan-kawan, dan setiap unsur tadi itu punya massa jenis yang berbeda-beda, ya, punya rho yang berbeda-beda. Oke, sehingga
kalau kita ingin mencari massa jenis ya pada suatu titik ya di dalam benda tadi, itu rho-nya bisa dideskripsikan dia itu merupakan fungsi X, Y, dan Z. Ya. Maksudnya apa sih Pak? Rho-nya fungsi X, Y, dan Z. Misalkan rho-nya itu diberikan atau diwakilkan dengan sebuah fungsi, misalkan fungsinya adalah X, Y, Z aja ya. Dan rho-nya pada satuan kilogram per meter kubik ya. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan kalau kita ingin mencari rapatan sebuah titik ya atau massa jenis sebuah titik di koordinat 1, 2, 3 misalkan, maka massa jenisnya adalah 1 dikali 2 kali 3. Massa jenisnya adalah 6 kilogram per meter kubik. Nah, punya siapa tuh? Punya logam apa itu? Seperti itu ya konsepnya. Nah, begitu pula massa jenis di titik yang lain. Misalkan kita ingin mencari massa jenis di titik ya, yang berbeda, misalkan 0, 1, 1 misalkan. Tinggal masukkan saja, sama dengan 1. Ya, 1 kilogram per meter kubik. Ya, jadi massa jenis di satu titik dengan titik yang lain itu berbeda. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, nah kalau kita ingin mencari massanya gimana? Ya, kalau kita ingin mencari massanya seperti apa? Sedangkan kita sudah tahu nih, rho-nya dia memenuhi persamaan X, Y, dan Z. Ini contoh saja. Ya. Nah, untuk mencari massa, kita bisa menggunakan rumus ini. Massa sama dengan rho dikalikan V, ya, dikalikan dengan volumenya. Ya. Nah, kita ingin titik itu diwakilkan oleh material yang sekecil mungkin, yaitu dx, dy, dan dz. Ya, sehingga rho-nya nanti dia berupa seperti ini. Massa dikalikan rho dikalikan dx, dy, dan dz. Ya. Oke, nah nanti kita tinggal integralkan 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Kenapa integralkan? Karena ini adalah potongan yang terkecil. Oke, jadi misalkan kalau saya ingin mencari massa di bagian sini nih. Bagian sini. Lebih besar nih. Ya, di mana batasnya itu ada misalkan berapa nih? Ini Y1, Y2 misalkan ya. Di sini ada Y1, Y2, maaf. Bagian sini aja. Y1, Y2. Kemudian dia punya batas dari sini. Ada X1, X2. Ya. Lurusannya. Ya. Kemudian di sini, bagian atas. Bagian sini ada Z1, Z2. Ya, kita menggunakan kotak yang agak lebih besar. Ya. Saya ingin mencari massa di bagian kotak yang warnanya merah marun ini atau coklat ini ya. Caranya seperti apa? Tinggal kita masukkan fungsi rho-nya yaitu x, y, z dikalikan diintegralkan 3 kali. X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2 ya. Nah, berapa X1, X2-nya? Ya tergantung kita mau seberapa luas, seberapa besar ya material yang kita ingin hitung. Ya, nanti integralnya jadinya 1, 2, 3, rho-nya itu adalah X, Y, Z. Ya. dx, dy, dan dz. Tinggal dicari. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Halo? Halo, kalian masih aktif kan? Iya, Masih, Pak. Pak. Oke, begitu ya. Jadi, konsep integral lipat 3 itu kita bisa aplikasikan ke rapat jenis ya atau row, di mana setiap posisi punya nilai row masing-masing. Oke, jadi row-nya nanti akan diwakilkan dengan sebuah fungsi. Ya, fungsinya terserah kalian. Mau x kuadrat plus y plus z boleh, ya, atau x kali y plus z boleh, tergantung row-nya. Nah, nanti kalau kalian misalkan kalian ada di bidang engineering misalkan ya, bagian semikonduktor, itu kalian bisa mencari misalkan bukan rapat jenis, tapi eh, bukan rapat massa ya, tapi misalkan kerapatan ion-ion ya. Ntar ini kan aja, saya gambarkan aja biar tergambar. Oke, misalkan di sini kita punya transistor ya, transistor. Oh, bukan transistor, kapasitor misalkan ya. Kapasitor di sini ada sebuah bahan ya. Tentu saja nanti eh, muatan yang ada di titik A misalkan dan ada di titik B itu akan berbeda. Ya, nanti kita akan dapatkan yang namanya rapat muatan, bukan rapat massa ya. Atau mungkin di tempat lain misalkan eh, kalian ada di bidang energy storage misalkan, kalian membuat sebuah eh, aki ya, atau penyimpan penyimpan energi listrik misalkan ya. Di sini ada dua slab, itu misalkan dua slab itu apa sih? Nah, seperti ini. Nanti rapat ion yang ada di sini di titik A dan di titik B misalkan tentu berbeda. Ya, nanti kalian bisa hitung ya berapa ion yang ada di satu titik dan di titik yang lain. Jadi ada rapat ion juga bisa. Ya. Atau mungkin kalian pernah dengar fuel cell, ya, nggak cuma baterai ya. Baterai pun juga bisa ya. Baterai di HP kalian tuh bahannya apa itu? Lithium lithium ion ya, ion lithium itu juga bisa. Ya, intinya nanti rapat tadi tidak hanya rapat massa, bisa rapat muatan, rapat ion, ya, atau mungkin kalau kalian meneliti material kemagnetan ya rapat medan magnet dan kawan-kawan. Ya, nanti konsepnya sangat luas. Oke. Atau mungkin kalau kalian melihat di dunia antariksa, oke, apa bukan komet ya, asteroid misalkan ya, asteroid kan dia materialnya ada berbeda-beda ya, satu titik dan titik yang lainnya kan berbeda-beda ya. Atau mungkin kalian pernah dengar Oumuamua atau apa ya, saya lupa itu, sebangsa komet atau asteroid yang diduga berasal dari galaksi lain gitu, diduga jadi pesawat alien gitu ya. Kenapa dia bisa membelok sedemikian rupa ya. Pada dasarnya itu sebenarnya rapat masanya berbeda ya, rapat masanya berbeda antara yang satu sisi dengan sisi yang lain begitu ya. Jadi konsep tadi yang kita sudah pelajari nanti bisa kita kembangkan di dunia engineering ya, dunia manapun ya. Atau mungkin di tempat kalian tuh ada apa sih, MRI mungkin ya. Oke, MRI itu berarti nanti dia rapat medan magnet ya, medan elektromagnet itu juga bisa. Tapi intinya ada rapat ya, ada kerapatan itu, nilai rho ya. Tinggal nanti rho-nya tinggal rho apa ya. Kalau massa jenis ya berarti M per V ya. Kalau rho-nya rho muatan ya berarti dia banyaknya muatan tiap volume ya. Atau rho-nya misalkan di MRI untuk scanning itu ya berarti dia nanti rapat medan magnet ya, elektromagnetik
dibagi volume ya, seberapa besar gitu kan ya. Ya seperti itu ya. Jadi aplikasinya bisa sangat luas untuk integral lipat 3 ini. Tapi pada konsepnya, pada intinya kita bisa merujuk pada hal ini ya, di mana integral lipat 3 itu hanyalah satuan dari partikel-partikel kecil yang kita namakan sebagai dx, dy, dan dz. Hanya saja partikel ini kita buat kubus. Kenapa kita buat kubus? Karena sistem koordinat yang kita pakai adalah x, y, z. Nah, Pak, apakah ada sistem koordinat lain? Ada. Namanya sistem koordinat bola. Nanti potongan kecilnya lain lagi. Ya, karena kita menggunakan Kartesian, ya x, y, z, potongan terkecilnya berbentuk kubus. Ya. Nanti untuk yang sistem koordinat lain, misalkan koordinat bola, kalian bisa cek di buku. Ya. Itu biasanya digunakan oleh astronomi, ya, di bidang astronomi. Kalau kita menggunakan konsep yang lebih sederhana, yaitu koordinat square, ya, x, y, z. Seperti itu ya, potongan kecilnya adalah dx, dy, dan dz. Oke, nah sekarang misalkan kita punya sebuah bangun seperti ini ya. Carilah volume di antara bidang 2x plus 3z plus y sama dengan 6 dan z sama dengan 2. Ini saya ambil soal di buku. Coba saya cek dulu. Bentuknya seperti apa. 3z y plus 6. Oke. Tiga, 6, oke. Oke. Berarti ini y-nya 6, ini ada x, ada y, dan ada z. Y-nya 6, sini ada 6, kemudian x-nya 3, kemudian z-nya 2. Jadi bidangnya akan berbentuk seperti ini. Bidangnya segitiga. Pak, tadi kan Bapak gambar bidang dari persamaan itu pakai aplikasi ya. Bisa nggak kita cari cara menggambar itu tidak menggunakan aplikasi? Bisa nggak? Bisa. Ya, caranya seperti ini. 2x plus 3z plus y sama dengan 6. Oke? Kita ingin menentukan batas x. Oke? Batas x ini yang ada di sini. Batas x adalah batas ketika z-nya sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Ya. Kok tahu dari mana? Dari sini. Titik ini koordinatnya adalah 3,0,0. Ya kan? Koordinat titiknya adalah 3,0,0. Sehingga kita masukkan saja variabel y dan variabel z-nya sama dengan 0. Jadi seperti ini, 2x plus 0 plus 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Oke, berarti batas di x adalah 3. Ya. Hal yang sama juga berlaku untuk variabel lain. Ya. Misalkan, jangan semuanya. Misalkan saya ingin mencari batas di sumbu y. Ya. Batas sumbu y di sini, ini adalah sebuah batas ketika y-nya maksimal, y, 0,0. Ya kan? Y-nya di sini kebetulan aja 6. Ya, tapi kita anggap aja sementara kita belum tahu angkanya berapa. Tulis aja di sini y. Gitu. Saya nggak tahu angkanya berapa. Oke. Nah, kita masukkan saja x dan y-nya sama dengan 0. X dan z-nya sama dengan 0.
0 plus 0 plus Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6. Oh, oke, berarti di sini batasnya adalah 6,0,0. Seperti itu ya. Begitu juga batas di Z. Nanti hasilnya akan ketemu angka yang sama. Yaitu cara menggambar bidang. Oke. Ini singkat saja. Sehingga nanti batasnya adalah 2, 3, dan 6. Oke. Ini 2. Oke. Nah, sekarang kita disuruh mencari volume yang dibatasi oleh luasan 2X, 3Z, Y sama dengan 6. Ini adalah luasan yang miring ini, warnanya merah marun. Kemudian Z sama dengan 2. Oke. Z sama dengan 2 ini sebenarnya bidang ya. Bidang yang luasnya tak terhingga. Ya, jadinya seperti ini. Oke. Saya ganti arsirannya. Ya. Nah, bidang yang warnanya hijau ini, saya ambil hanya sebagian. Sebetulnya ini sangat luas ya. Luas sekali. Saya ambil sebagian saja. Sehingga nanti kita dapatkan sebuah bangun. Ya, bangun yang dibentuk oleh dua luasan. Luasan yang warna merah dan luasan yang warnanya hijau. Ini biar biar nanti kalian bisa belajar lagi. Coba saya ganti. Yang ini warnanya hijau. Oke, yang ini warnanya marun. Oke. Ntar yang ini saya hapus. Oke, sehingga kita disuruh mencari volume yang berada di antara dua luasan tadi. Sehingga kita bisa simpulkan ya bahwasannya kita punya dua batas nih. Ya. Batas bawah itu adalah persamaan 2X plus 3Z plus Y sama dengan 6. Ini adalah sisi yang miring. Sedangkan batas atas adalah Z sama dengan 2. Oke. Nah, pertanyaannya, cara mencari volumenya seperti apa? Oke. Nah, cara mencari volumenya, kita bisa menggunakan konsep integral. Ya, integral lipat 3. Di mana kita bisa gunakan potongan yang lebih kecil. Kita gambar yang potongan kecilnya. Pakai warna biru ya. Potongan kecilnya saya ambil di sini. Oke, ini potongan yang warna biru ini berada di antara dua luasan. Oke. Nah, potongan ini kita jumlahkan dari bawah sampai atas. Dari kiri sampai kanan. Dari belakang sampai depan. Ya, tergantung dimensinya mau kita mainkan apa dulu. Ya. Misalkan kalau saya ingin menjumlahkan kotakan yang warna biru itu di sepanjang sumbu Z terlebih dahulu. Oke. Kalau saya ingin menjumlahkan, membuat persamaan seperti ini ya. Oke, ini integral, saya integralkan dz terlebih dahulu. Bisa, ya tentu saja bisa. Ya. Hanya saja batasnya nanti perlu perlu kalian berhati-hati. Oke, coba perhatikan kotak yang warna biru. Kotak yang warna biru itu saya tumpuk dengan teman-temannya. Pak, kok ditumpuknya ke arah atas? Ya, karena kita ingin solving di variabel Z terlebih dahulu. Ya, Z itu kan bawah atas. Ya. Saya tambahkan lagi itu dengan teman-temannya di sepanjang sumbu Z. Nah, kalau kalian perhatikan, tumpukan kotak tadi, dia punya batas. Ya, batas bagian bawah dan batas bagian atas. Oke, batas bagian atasnya itu adalah Z sama dengan 2. Ya.
Oke. Dan batas bagian bawah itu adalah Z sama dengan sekian. Kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena itu adalah sisi miring. Yaitu adalah sisi miring. Sehingga batas bagian bawahnya kita perlu definisikan. Ya. Bagaimana cara mendefinisikan batas bawahnya? Kita, karena batas bawahnya adalah sisi yang miring, kita cari dari persamaan ini. Ya, yaitu 2X plus 3Z plus Y sama dengan 6. 3Z sama dengan 6 min Y min 2X misalkan ya. Z sama dengan 6 min Y min 2X plus 3. Ya, itu seperti itu. Sehingga batas yang bawah sama dengan sebuah persamaan. Ya, persamaannya adalah Z sama dengan 6 min Y min 2X per 3. Ya. Batas atasnya adalah 2. Ya, saya ulangi lagi ya. Untuk batas integral, biasanya kalau konstanta, kita taruh angka saja. Sampai 2 seperti itu. Tapi kalaupun kita ingin menuliskan Z sama dengan 2, itu bagus, nggak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena kita sekarang jadi tahu, oh itu miliknya Z, gitu ya. Oke, itu untuk batas di sumbu Z. Oke. Nah, next berikutnya, kalau kita ingin menjumlahkan kotakan yang tadi, anyway, sebelum saya lanjutkan, Pak, kenapa kok batas bawahnya itu berupa persamaan? Ya, kenapa batas bawahnya berupa persamaan? Jawabannya adalah seperti ini. Ya, kalau kita ingin membuat kotak di sebelah sini. Ya. Bagaimana kalau kita ingin membuat kotak tumpukannya itu berada di sebelah sini? Ya. Pasti batas bawahnya akan lebih tinggi daripada bagian yang pertama. Ya, ini bagian yang kedua. Kalau saya ingin menggunakan kotak di bagian yang kedua. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau saya ingin menggunakan meletakkan kotakan di titik yang nomor 2 ini, ya, maka batas bagian bawahnya akan lebih tinggi daripada yang miliknya nomor 1. Logis ya? Nah, itu menunjukkan bahwasannya tergantung posisi. Ya, tergantung posisi. Batas bawahnya tergantung posisi. Nah, karena tergantung posisi, ya, maksudnya itu adalah tergantung dari variabel posisi, maka batas bawahnya itu berupa persamaan. Oke? Nah, Pak, kenapa kok batas atasnya dia bukan persamaan? Dia berupa konstanta, yaitu Z sama dengan 2. Karena, misalkan kalau saya menumpukan kotak di bagian sini, ya, ini bagian kotak ini, dari bawah sampai atas, batas atasnya akan tetap sama, yaitu 2. Karena kan dia flat. Ya. Batas atasnya kan dia flat. Mau di titik 1, titik 2, titik 3 misalkan, batas atasnya akan tetap sama, yaitu 2. Karena dia berupa luasan yang flat. Ya. Nah, batas yang bawah itu berbeda. Kenapa? Karena dia miring. Jadi tiap posisi itu dia akan memiliki batas yang berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda itulah maka kita tuliskan berupa variabel. Ya. Tergantung nilai X dan tergantung nilai Y-nya. Oke, itu untuk variabel Z. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak? Ada pertanyaan enggak? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, kalau yang atasnya itu kan kalau di integral yang 2 itu melengkung gitu. Kalau di yang 3 ada melengkung-melengkung gitunya enggak?
Yang kedua ada melengkungnya. Ya, yang atasnya, Pak. Gimana? Kan gambarnya itu melengkung gitu, gak lurus gitu. Yang dua itu maksudnya posisi kedua apa gimana? Itu yang integral 2, yang kedua, yang kemarin pertemuan 10. Heeh. Oh ya, pertemuan yang sebelumnya gimana? Kan atasnya garisnya itu gak lurus gitu, Iya, melengkung. betul, melengkung. Nah, Kalau gimana? yang ini melengkung gitu juga sama atau tidak gitu? Kalau yang ini dia flat. Ya. Bagian yang atasnya tuh dia flat. Kenapa dia flat? Karena saya sudah menuliskan Z sama dengan 2. Oke? Kecuali kalau saya membuat batas baru. Misalkan seperti ini. Z sama dengan 2x kuadrat plus Y per 2 misalkan. Nah, ini nanti berupa bidang yang melengkung. Begitu ya. Kenapa melengkung? Karena nanti tingginya akan berbeda-beda tergantung nilai X dan nilai Y-nya. Nah, sedangkan bidang yang sedang saya gunakan sekarang untuk batas atas ya, itu dia bukan berupa variabel, yaitu berupa tetapan, yaitu 2. Ya. Jadi nanti luasannya itu sama, 2 aja. Oke, saya coba tuliskan di sini ya. X, Y, dan Z. Oke, saya ingin menggambar sebuah persamaan. Persamaannya adalah Z sama dengan 2. Oke, nggak ada masalah. Z sama dengan 2. Nah, gambarnya gimana? Gambarnya adalah, misalkan, kalau saya masukkan X-nya 1, Y-nya 1 misalkan. Oh, ternyata tingginya adalah 2. Oh, berarti di sini. Ya. Nah, bagaimana kalau koordinat 1,5 misalkan di sini. X-nya 1, Y-nya 5. Z-nya bagaimana? Oh, ternyata Z-nya tetap saja 2. Oh, berarti di titik manapun tingginya sama, yaitu 2. Ya, sehingga nanti bentuknya berupa eh, luasan yang flat. Ya, luasan flat tadi. Tapi ini nanti luasnya tak hingga ya. Luasnya tak hingga. Saya hanya mengambil sebagian saja. Nah, kenapa di sini saya menggambarkan bukan kotakan, tapi berupa bangun segitiga? Karena saya menyesuaikan bagian yang bawah, ya, menyesuaikan bagian yang bawah, begitu. Nah, misalkan sekarang, ya, misalkan ini kasus lain ya, kasus lain. Misalkan saya disuruh menggambar sebuah luasan juga. Ini ada X, ada Y, ada Z. Nah, luasannya itu punya fungsi seperti ini. Z sama dengan X, Y kuadrat, misalkan. Oh, berarti kalau X, Y kuadrat, berarti kalau misalkan kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1, maka tingginya atau Z-nya adalah 1. Ya, di sini tingginya. Oke. Nah, kalau X-nya 1, Y-nya misalkan 3, ya. Oh, berarti nanti hasilnya adalah 9. Dari mana Pak 9? Ya kan X-nya 1. Ya, ini X-nya masukin ke sini. Y-nya 3, masukin ke sini. 3 kuadrat kan sama dengan 9. Kalikan 1, 9 juga. Oh, berarti tingginya 9. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Tingginya di sini. Ya, nanti bidangnya itu berupa bidang yang miring. Kalau di sini miring seperti ini. Kalau kita satukan semua titik ini, jadinya adalah luasan yang melengkung. Bagaimana saya cara seperti ini mungkin? Ya, luasan yang melengkung. Begitu ya, tergantung batasnya. Begitu ya. Kenapa melengkung? Karena ada kuadrat di situ, Y kuadrat. Ya.
Pak, kenapa kok bagian yang sini, luasan yang sini, yang sedang kita bicarakan sekarang, kok dia luasannya hanya berupa bidang miring. Sedangkan contoh tadi yang Bapak katakan, yang bagian sini, ini dia luasannya berupa melengkung. Iya, karena ada lengkungan. Kenapa? Karena ada persamaan orde 2 di situ ya. Ada Y kuadrat. Atau mungkin nanti kalian akan dapatkan ada X pangkat 3. Nah, itu juga akan melengkung juga. Ya, akan melengkung juga. Nah, kalau pangkatnya hanya satu semua, seperti yang di sini, bagian yang ini, 2X pangkat 1 plus 3Z pangkat 1 plus Y pangkat 1, maka hasilnya hanya berupa bidang yang flat. Ya, bidangnya flat, tapi dia miring. Ya, tapi dia miring. Oke, miringnya miring ke arah mana? Tergantung variabel depannya. Pakai min atau enggak, pakai plus atau enggak. Ya, tergantung angka yang nanti kita akan mainkan. Oke. Saya berdoa sekali semoga pandemi cepat berlalu. Supaya kalau kalian ada nggak bisa, langsung tanya, saya bisa jelaskan di papan tulis ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Saya coba kembalikan ke kasus yang tadi ya. Kasus yang tadi, saya ingin mencari volume ya. Mencari volume dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kotak yang kecil, yaitu dx, dy, dan dz. Nah, sementara kotakan ini saya tumpuk-tumpuk dulu ya. Kotakannya saya tumpuk dulu di sepanjang sumbu z ya. Jadinya adalah sebuah kolom yang berdiri seperti ini. Oke. Kolom yang berdiri seperti ini dia punya batas bawah. Batas bawahnya adalah persamaan bagian ini, yaitu sisi yang miring, dan batas atasnya adalah Z sama dengan 2. Nah, ini batas bawahnya, yang ini batas atasnya. Nah, oke, sekarang kita sudah punya pilar ya, kotak berupa apa sih namanya, yang memanjang seperti ini dari bawah ke atas. Nah, sekarang kotakan yang ini, yang sudah tinggi ini, saya jumlahkan lagi. Saya jumlahkan dengan teman-temannya. Ya, teman-temannya di sepanjang sumbu apa? Misalkan saya jumlahkan di sepanjang sumbu X terlebih dahulu. Oke, berarti kalau di sepanjang sumbu X, saya tambahkan kotakannya bagian depan, ini, dan bagian belakang. Ya, kalau saya jumlahkan kotakannya nanti dia akan berbentuk seperti ini. Berbentuk slab. Ya, slab itu apa sih? Papan ya, papan. Ya, seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. Papan ini dia berarti sekarang kita jumlahkan dengan kotak yang depan dan belakang ya. Berarti ini kita tambahkan dx ya. Integral. Ini batas bawah untuk x, batas bawah untuk x juga. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, kita coba tambahkan kotakan di sepanjang sumbu x. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Oke, batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa? Nah, batas yang bagian bawah ada ya, bagian yang paling bawah itu mudah ya. Batas yang bagian bawah itu adalah 0 ya. Misalkan
Sebentar ya, saya coba lagi mikir gimana cara menjelaskannya. Oke, gini ya, gini kawan-kawan. Kawan-kawan kayak mahasiswa aja ya. Oke, sekarang saya gambar sumbu X dan sumbu Y-nya di bagian bawah ya. Ini X, ini Y. Ya, ini tampak bawah. Oke, ini tampak bawah. Nah, kalau tampak bawah, berarti nanti kita akan mendapati sebuah segitiga. Ya, segitiga. Oh, segitiganya nggak mirip ya. Seperti ini ya. Di mana X-nya adalah 3, sementara Y-nya adalah 6. Ya, ini tampak bawah. Oke. Nah, tampak bawah ini kita juga punya segitiga ya di bagian segi 4 bagian sini. Ya, segi 4-nya saya mewakili kolom ya, kolom yang ini. Ya. Nah, kolom tadi ya, kolom tadi kan tadi saya perpanjang ya, perpanjang dari di sisi sumbu X ya. Kita tambahkan kolom di sepanjang sumbu X bagian kiri dan kanannya. Berarti di sini saya tambahkan kolom bagian sini, dan bagian sini. Oke, jadi nanti kita punya integral, ada batas bawah yaitu X1 dan batas atas yaitu X2. Ya. Nah, pertanyaannya X1-nya berapa? X1-nya adalah mudah. X1-nya adalah 0. Kok bisa, Pak? Iya, karena kalau kotakannya saya taruh di bagian tengah, X1-nya akan bernilai 0. Nih. Kalau X1-nya juga akan bernilai 0. Saya taruh kotakannya di sini, X1-nya juga akan bernilai 0. Oke, batas bawahnya sama dengan 0. Ini untuk variabel X. Ya. Nah, bagaimana dengan batas atasnya? Nah, batas atasnya, kalian coba perhatikan. Kalau saya letakkan di tengah, maka panjangnya segini. Ya. Kalau saya letakkan di sebelah kanan, ya bagian yang mendekati angka 6, ini angka 6 ini juga sama, angka 6 juga. Ya. Maka nanti slabnya apa sih? Papannya nanti akan pendek. Ya, ini dia papannya pendek. Nah, sedangkan kalau saya mau ngambil potongan slab di bagian kiri, dia papannya akan lebih panjang. Oke? Sehingga nilai dari X2 itu akan berbeda-beda. Ya, nilai dari X2 akan berbeda-beda. Kok bisa beda, Pak? Dari mana? Ya, X2 yang bagian sini kan cuman kecil. Bagian X2 yang di sini sedang. Bagian X2 yang di sini ya akan lebih besar. Ya, ini ibaratnya ya misalkan di sini 1, di sini 2 lah sebagai contoh ya. Nah, oke. Sehingga X2 ini nantinya karena dia nilainya akan berbeda-beda, nanti dia akan berupa persamaan. Ya. Sama seperti batas bawahnya si Z. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari persamaan untuk X2 atau batas atas milik variabel X. Caranya dari mana? Caranya adalah kita menggunakan persamaan yang bagian yang ini. Ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. 2X plus 3Z plus Y sama dengan 6. Oke, kita pakai tulis dulu persamaannya. Nah, untuk bangun segitiga yang bagian sini, ya, bangun segitiga bagian bawah ini, dia memiliki ketinggian sama dengan 0. Kok bisa, Pak? Ya kan dia 2 dimensi. Oke, 2 dimensi kan. Ingat, 2 dimensi. 2 dimensi itu dia nggak punya ketinggian. Hanya punya panjang sama lebar. Panjangnya X, lebarnya Y. Oke, sehingga Z-nya kita set sama dengan 0.
2x plus y sama dengan 6. Oke, selesai ya. Kita dapat persamaan. Nah, sekarang kita ingin mencari persamaan untuk x. Oke, nggak ada masalah. Sehingga nanti 2x sama dengan 6 min y, x sama dengan 6 min y per 2. Dapatlah rumus x ini. Ya, jadi x-nya, x2-nya, ini x2-nya saya ganti ke warna biru aja. X2 sama dengan, jangan X2 ya, X aja ya. X sama dengan 6 min Y per 2. Oke, saya hapus bagian nomor 2-nya. Bagian bawahnya saya ganti. Ya, karena kan 0. 0 gitu aja ya. Batas bawahnya 0, batas atasnya berupa persamaan. Ya. Maksudnya seperti apa sih Pak? Kok bisa X-nya berbeda-beda? Maksudnya seperti ini ya. Maksudnya adalah seperti ini. Saya taruh ke bawah ya. Misal, saya ingin mencari panjang slab, panjang papan ya. Panjang papan di koordinat ini misalkan, yang pendek, paling pendek. Oke. X1-nya di sini berada di koordinat Y sama dengan 5 misalkan ya. Ini kan 6 ya, ini kan 6. Bagian ini 6. Bagian ini 5 misalkan. Oke, panjangnya berapa? Panjangnya adalah X sama dengan 6 dikurangi 5. Ya, dikurangi 5. Kenapa 5? Karena kita ingin mencari koordinat Y sama dengan 5. Dibagi 2 sama dengan setengah. Oh, berarti ini panjangnya hanya setengah. Oh, ini salah berarti. Ini bukan 1, tapi setengah. Itu ya. Jadi, panjangnya X, batas atasnya X itu kita gunakan variabel. Artinya berbeda-beda tergantung posisinya. Oke, itu untuk perpanjangan di sumbu X. Ya, yang tadinya kolom, ya, yang tadinya kolom itu seperti ini. Sekarang bangunannya berubah. Berubah menjadi apa? Menjadi papan. Ya. Seperti ini. Papannya seperti ini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oke, saya anggap nggak ada pertanyaan ya. Semoga headset saya nggak mati. Nanti kalian bisa bisa belajar dari media lain misalkan, atau kalau ada teman kalian yang paham, silahkan kalian tanya ke teman kalian yang sudah paham. Kalau kalian lebih suka belajar dari buku, silahkan lihat buku. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Oke, sekarang tadi kita punya kolom, ya, yaitu integral dz. Saya sudah ubah menjadi papan, yaitu integral dz dx. Oke. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari volume, berarti saya harus menambahkan dong papannya. Ya, papan yang ada di tengah itu saya akan tambahkan di bagian kiri dan bagian kanannya terus ya sampai ke dari kiri ke kanan ya. Dari bagian sini ke bagian sini. Ya, kotakannya saya tambah terus. Kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, kotak yang keempat, dan seterusnya. Ya, sehingga kita integralkan di sepanjang sumbu Y. Ya, yang terakhir adalah dy. Integral Y. Oke. Nah, kalau di sumbu Y, ini dia mudah. Ya, kalau udah bertemu di variabel yang terakhir, kita menentukan batasnya, dia hanya berupa konstanta, yaitu dari 0 sampai ke 6. Oke, pokoknya variabel yang terakhir dia punya
batas berupa konstanta. Begitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, sekarang tahap yang terakhir, menghitung. Tahap yang terakhir ini menghitung ini saya nggak begitu suka ya, karena semua orang bisa menghitung. Oke. Coba nggak apa-apa ya, kita hitung ya satu-satu dulu. Bagian yang dalam kita selesaikan terlebih dahulu, oke? Ini 0 sampai 6, ini 0 sampai X sama dengan 6 min Y per 2, oke? Bagian yang dalam, Z kita integralkan dulu. Tadinya adalah 1, atau Z pangkat 0, kita naikkan jadi Z pangkat 1, yaitu Z, kita tulis batas atas dan batas bawahnya ya. Batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 6 min Y min 2X per 3. Oke. DX, DY. Selesaikan ya. Jadinya adalah 0, 6, 0, X sama dengan 6 min Y per 2. Hasilnya adalah 2. Ya, 2 dikurangi 6 min Y min 2X per 3. Oke, nggak ada masalah. DX, DY. Begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita integralkan terhadap X. Oke, nggak ada masalah. Sama dengan 0 sampai 6, 2X min 6X min YX min 2X kuadrat per 3. Ya. Batas X-nya, batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 6 min Y per 2. Oke, DY. Oke. Saya rasa untuk tahap menghitung ini kalian bisa ya. Kita perkecil aja. Hasilnya sama dengan berapa ini? Oke. 0 sampai 6, 2X ya, berarti 2 kali 6 min Y per 2. Oke, berarti sama dengan 6 min Y. Dikurangi 6 kali 6 min Y. Oke, 3 berarti ya. Ya, 3 ya. 3 kali 6, 18 min 3Y. Kemudian min YX. Oke. Berarti nanti X-nya dimasukkan 6Y min Y kuadrat per 2. Oke, nggak ada masalah ya. Kompleks sekali. Min 2X kuadrat. Oh, ini luar biasa lagi. Berarti hasilnya adalah 36 min 6Y tambah Y kuadrat. Oke, per 3. Tuh. DY. Nah, silahkan. Kalian lanjutkan ya. Ya, udah kompleks. Tapi bisa solvable gitu ya, bisa diselesaikan. Oke, karena nanti variabel yang tersisa hanya variabel Y. Ya, kemudian variabel yang Y itu nanti kita akan integralkan. Hasilnya apa? Hasilnya akan berupa angka. Oke, angkanya berapa? Silakan dihitung. Oke. Ini tinggal kalian hitung. Saya pun nggak tahu nanti volumenya akan jadi berapa. Oke. Nah, nanti kalau kalian sudah nemu volumenya, coba nanti kalian hitung volume benda yang sama dengan metode biasa.
Ya, metode biasa itu seperti apa? Coba kalian hitung dengan, ini bentuknya apa sih? Prisma. Ya, prisma ya. Oh, bukan prisma. Limas ya. 5 segi 4. Ya, coba kalian hitung volumenya dengan rumus 5 segi 4. Oke, dengan format yang sama. Tapi saya rasa bisa nggak sih? Nah, belum tahu juga saya. Ya. Oke, itu cara menghitung integral lipat 3. Oke, sehingga tantangannya gimana ya? Tantangannya di mana untuk integral lipat 3? Tantangannya adalah menentukan batas. Ya. Mau X dulu boleh, mau Y dulu boleh, mau Z dulu boleh. Oke, terserah kalian. Tapi harus konsekuen. Oke. Di sini saya contohkan Z terlebih dahulu. Tapi kalau kalian ingin X terlebih dahulu ya nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini saya record ya, jadi kalian bisa pelajari lagi nanti di rumah kalau masih belum jelas. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Oke, silakan kalian pelajari lagi. Bisa pakai video saya, atau kalian juga bisa pakai lihat di YouTube juga boleh, lihat di LMS juga boleh, lihat di buku pun juga boleh. Kalau saya pribadi, saya belajar dari buku. Oke, mungkin nanti akan saya coba bikinkan modulnya apa ya. Soalnya lumayan teknik ya, lumayan teknikal. Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita untuk materi integral lipat 3. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya tutup kuliah pada siang hari ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan japri. Ya, kalau kalian japri saya, teman nggak ada yang tahu. Ya, misalkan, Pak, izin bertanya dikit, Pak. silakan. Yang kuis 1 itu kan udah ada di LMS. Nah, untuk video penjelasannya itu bebas pakai PPT atau tulis tangan, Pak? Videonya silakan kalian bikin tulis tangan. Ya, kalau PPT saya kurang begitu bisa memahami. Saya hanya ingin lewat video itu kalian bisa atau enggak, gitu ya. Misalkan kalau video di kuis itu kalian kerjakan bersama teman-teman, nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Karena kalau kalian kan menjelaskannya pakai suara kalian sendiri ya. Jadi saya tahu gitu. Oh, ini tahu, ini paham atau enggak. Gitu ya. Jadi penjelasannya tulis tangan aja. Kalau ada yang sudah terlanjur pakai PPT, ya nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau saya lebih prefer ke tulis tangan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, untuk integral lipat 2 maupun integral lipat 3 atau materi yang lain pun nggak ada masalah. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tanya saya. Japri aja, japri. Ya, teman kalian nggak akan tahu. Jadi kalian nggak perlu malu. Oke. Dan satu lagi ya, nanti mungkin kalian tidak akan menggunakan konsep ini lagi di dunia kerja. Kalau kalian ingin jadi akademisi, jadi dosen, pasti ketemu lagi. Ya. Kalau kalian di industri, mungkin ketemu lagi. Ya. Tapi kalau kalian mau ngambil jalur yang lain, misalkan kerja di bank atau kerja meneruskan bisnis keluarga kalian, mungkin kalian nggak akan ketemu lagi. Tapi yang penting adalah kalian dapat skill, ya, analisis, ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ya, coba lihat dari perspektif filosofinya. Ya, kita ingin mencari sebuah volume dari benda yang bentuknya nggak jelas.
Oke, caranya seperti apa? Kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Ya. Setelah kita potong, kemudian kita tambahkan. Tambahkan di sepanjang sumbu Z, sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y, dan sepanjang sumbu Z. Ya. Filosofinya apa? Filosofinya adalah kalau kalian punya masalah yang besar, kalian ingin selesaikan semuanya, potong dulu. Ya, potong dulu, kemudian kalian tambahkan. Ini sudah solve, tambah permasalahan lain. Sudah solve lagi, sudah selesai, tambah lagi di dimensi yang berbeda. Ya, itu filosofinya. Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan kita kalkulus 2 untuk pertemuan 11 materi integral lipat 3. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke, japri saya kalau kalian ada kebingungan. Saya akan, kalau kalian bingung dengan kalimat saya, akan saya kasih link video YouTube yang bagus. Ya, silakan. Tapi kalau saya sih belajarnya dari buku. Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan mata kuliah kalkulus 2. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.